Iya, untuk hari ini topiknya apa, Boy? Eh, Q&A, tanya jawab lagi. Oke, tanya jawab lagi. Apa, bisnis atau yang public speaking? Public speaking. Oke, oke. Oh iya, kapan hari ada yang tanya ya tentang public speaking atau berbicara depan umum itu. Iya, itu yang dimaksud ya. Oke. Iya, oke teman-teman. Kali ini kita akan berbicara tentang public speaking, dan ini kaitannya dengan pertanyaan teman-teman yang masuk ke redaksi channel Cak Motivator. Jadi beberapa hari yang lalu kita sempat ada pertanyaan gitu ya. Apakah public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum itu bakat atau kemampuan yang bisa dilatih? Itu pertanyaannya semacam itu. Ini dari ini ya, seorang cewek dari luar pulau. Jadi begini, secara umum itu teman-teman, kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum itu ada dua. Ada yang memang bakat, lebih tepatnya bukan bakat ya, karakter. Jadi ada yang namanya karakter. Karakter seseorang itu yang memang membuat dia mampu berbicara di depan umum ya. Kemudian yang kedua, latihan. Jadi dua-duanya bisa. Dari orang yang punya karakter atau kemampuan dari awal, dari lahir bisa, ada yang latihan juga bisa. Nah, akan kita jelaskan satu persatu tentang dua kondisi ini ya. Tinggal nanti Anda melihatnya apakah memang perlu latihan. Ya kalau latihan ya perlu ya. Cuman untuk melihat dari sisi melihat diri Anda sendiri apakah memang termasuk yang karakter atau yang bukan. Karena latihannya tentu saja akan sangat berbeda. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bertemu dengan channel Cak Motivator ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan update terbaru atau notifikasi dari update terbaru dari channel kesayangan Anda ini. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, kolega Anda, baik melalui jaringan pribadi, medsos, Facebook, kemudian juga WhatsApp, ataupun yang lainnya. Siapa tahu teman Anda sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Jadi Anda sudah sodako informasi. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu dulu ya. Antara dua orang yang punya kemampuan berbicara di depan umum, yang karakter dan yang latihan. Yang karakter dulu. Jadi secara umum teman-teman, kalau kita pernah mengikuti tes dari teman-teman psikologi, karakter manusia itu ada 4 secara umum ya. Ada yang membaginya ada 2, ada yang 4. Nah, secara umum itu ada 4. Ada yang namanya dominan, ada yang namanya karakter influence, ada 2 lagi. Nah, 2 itu ada compliant, ada satu lagi ya. Nah, kita akan bahas yang ini apa, yang 2 terlebih dahulu, yaitu dominan, kemudian influence. Jadi dominan ini dari lahir karakternya memang dia akan mampu berbicara di depan umum ya. Tapi biasanya kalau orang karakter dominans ini, dia berbicara di depan umum itu untuk mempengaruhi orang-orang supaya ikut sama dia gitu. Jadi lebih pada ingin mengatur, menguasai gitu ya. Nah, itu orang-orang yang dominans. Dia punya kemampuan itu, dan sejak lahir karakternya memang seperti itu. Makanya Anda bisa lihat ada anak kecil yang lama-lama sampai dewasa, remaja itu kelihatan dia sudah punya kemampuan berbicara bersama teman-temannya, mempengaruhi gitu ya. Itu karakter dominans. Kemudian yang kedua, karakter influence. Jadi hampir sama dengan karakter dominans, cuman bedanya begini. Kalau yang orang-orang dominans itu kecenderungannya mempengaruhi orang-orang itu untuk dikuasai atau mengikuti perintahnya. Jadi nggak enak memang ngomong sama orang dominans itu. Sepertinya mau menguasai kita, kelihatan betul gitu ya. Nah, kalau orang influence ini dia lebih lebih ke hubungan gitu. Jadi keharmonisan. Jadi dia berbicara itu karena memang dorongan ingin silaturahmi, ingin punya banyak sahabat gitu ya. Ya karakternya memang dia
suka berbicara gitu ya, suka berbicara. Sehingga itu yang membuat dia akrab dengan teman-teman yang lainnya. Lebih senang berbicara, dan orang-orang semacam ini memang biasanya akan berada pada industri media. Nah, dua karakter itu dia sejak lahir akan mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum. Nah, dua karakter yang berikutnya yaitu compliant, dan satunya lagi saya agak lupa, lama karena nggak terjun di HRD, sudah lama saya tinggalkan dunia human resource development atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi ada compliant, kemudian ada satunya lagi. Nah, dua orang ini memang karakternya tidak suka berbicara, lebih banyak bekerja gitu ya, lebih banyak bekerja, sehingga mereka ada yang di laboratorium, ada yang di akuntan gitu ya, ada yang di administrasi. Nah, dua karakter ini memang tidak suka berbicara. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah dua orang ini ketika mempunyai posisi struktural, dia harus berbicara, sehingga dia harus berlatih kan itu. Nah, ini dua orang yang memang karakternya sudah punya karakter untuk berbicara di depan umum. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa ini karakternya dominan atau influence? Ya harus dites. Biasanya ada tesnya ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa itu ya akan ketahuan, wah ini orang dominance, ini orang influence, ini orang compliant gitu ya. Nah, ada satu lagi, lupa saya penyebutannya. Tapi oke lah, itu ada 4. Nah, itu yang dari karakter, atau orang menyebutnya bakat gitu ya. Sebenarnya bukan bakat, itu karakter gitu ya. Karakter bawaan. Oke, itu yang ini ya harus berlatih juga, sama-sama berlatih. Nah, sekarang kita ke orang yang tidak punya karakter bawaan untuk berbicara di depan umum, otomatis ya dia harus berlatih. Nah, orang yang dua karakter tadi itu gitu ya, sehingga dia akan, karena dia sukanya bekerja, action gitu ya, berbicara itu buat mereka mungkin nggak terlalu penting gitu ya, yang penting bekerja, sehingga muncullah orang-orang akuntan, orang-orang administrasi kan gitu, orang laboratorium gitu, nggak banyak berbicara, mereka banyak bekerja. Nah, ketika mereka dituntut untuk berbicara di depan umum, misalkan di laboratorium tapi dia posisinya manajer, otomatis kan dia harus berbicara ya ke anak buahnya. Nah, ini yang harus berlatih karena dia tidak punya karakter untuk itu, jadi berlatih. Kemudian yang berikutnya ini juga sama. Oke, itu dua contoh. Nah, saya contohkan yang berlatih. Jadi dulu saya pernah di dunia broadcast ya, ketika saya jadi instruktur di situ, ada satu orang dari media cetak gitu ya, dari media cetak. Dia menulis bagus tapi tidak bisa berbicara. Ya bukan tidak bisa berbicara, artinya dia kemampuan untuk berbicara sebagai seorang broadcast di depan umum itu masih belum ada gitu ya. Jadi dia harus berlatih. Nah, latihannya macam-macam kan, di situ latihan, ada yang namanya latihan vokal. Kenapa harus perlu latihan vokal? Ya supaya berbicaranya artikulasinya tepat gitu ya. Karena kalau dia tidak dilatih, pengucapannya tidak jelas gitu ya. Jadi A nggak bilang A, nanti huruf per huruf, kata per kata harus diucapkan dengan jelas. Karena itu perlu latihan. Ada latihan artikulasi, ada latihan aksentuasi, ada latihan speed, kecepatan berbicara, ada yang berlatih tentang pace atau ketukan gitu ya. Nah, macam-macam, banyak sekali yang dipelajari di situ. Termasuk diantaranya belajar senam vokal gitu ya, senam suara diafragma. Nah, itu harus dilatihkan juga dan bisa. Jadi setelah 3 bulan berlatih semuanya secara Spartan itu, akhirnya pada bulan keempat dia sudah mulai bisa berbicara di depan umum gitu ya, meskipun banyak latihannya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah berbicara di depan umum itu karakter atau latihan. Jadi dua-duanya bisa, ada yang karakter, ada yang latihan. Nah, yang karakter itu juga harus berlatih. Kenapa? Karena kadang punya keberanian tapi tidak tahu ilmunya. Jadi bagaimana cara berbicara gitu ya. Gestur tubuhnya harusnya seperti apa. Eye catchingnya, bagaimana cara mata memandang audien itu juga seperti apa. Itu kan ada ilmunya semua. Jadi itu semua harus dilatih gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman berkaitan dengan public speaking atau berbicara depan umum itu berlatih atau karakter. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.